Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, puji Tuhan kepada Bapak Ibu semua yang diberkati sama Tuhan. Senin pagi ini sudah tanggal 29 Juni 2026. Senin yang terakhir, karena Senin depan sudah bulan Juli. Waktu berjalan terus. Tapi dengan berjalannya waktu kita semangat, kita cinta Yesus. Silakan waktu tanggal berubah, tapi cintaku tidak pernah berubah kepada Yesus. Karena Yesus juga cinta kita tidak pernah berubah. Terbukti nyata, Bapak Ibu bersama saya sehat, dipelihara sampai saat ini. Itu anugerah Tuhan. Keselamatan yang besar hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan pada Senin pagi ini, 29 Juni 2026. Tertulis dalam Amsal Sulaiman pasal 22. Kemarin kita baca Amsal Sulaiman pasal 22 ayat 1 sampai 16. Sekarang lanjutannya 17 sampai 29. Di situ dikatakan, supaya engkau menaruh kepercayaanmu hanya kepada Tuhan, hanya kepada Yesus juru selamat kita. Dan nanti saya mau baca firman Tuhan dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami akan pujian nomor 255 di dalam buku Tabernakel Glory. Di situ dikatakan, percaya pada Yesus itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku. Haleluya. Hidup kekal senang selamanya di surga. Bersama Yesus kita hidup di surga. Haleluya. Percaya pada Yesus itulah keselamatanku. Amin. Haleluya. Yesus hiburkan hati yang susah. Percayalah pada Tuhan Yesus, itulah keselamatanku. Amin. Haleluya. Hidup kekal di surga, senang selamanya. Amin. Haleluya. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Percayalah pada Yesus, serahkanlah hidupmu kepadanya. Percaya pada Yesus, itulah hartaku. Hidup kekal di surga, senang selamanya. Amin. Luar biasa. Bersama dengan Yesus, Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran. Amin. Haleluya. Dan keagungan. Segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhanku. Punya mula kerajaan, dan kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, satu kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah
kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung. Itulah Tuhan Yesus Kristus Bapa. Pagi ini kami mau baca firman-Mu. Sucikanlah hatiku, pikiran, dan mulutku Bapa. Ampunilah segala dosa, semua salahku ya Tuhan Yesus. Sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini Kau hadir Bapa, dan Kau memberkati kami semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat saya melayani Tuhan. Semangat saya ikut Yesus. Karena di dalam Dia sudah bukti, bukan teori, sudah bukti. Bukti nyata saya sehat bersama Bapak sehat. Sampai detik ini anugerah Tuhan. Kita terus ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan ya dan amin. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Semangat ya Bapak Ibu, semua dicintai oleh Tuhan Yesus, supaya engkau menaruh kepercayaanmu hanya kepada Bapa kita di surga, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya baca urutannya sekarang. Amsal Sulaiman pasal 22 ya. Kemarin kita baca Amsal Sulaiman 20 dan 1-16, sekarang 17 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Pasanglah telingamu, dengarkan amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Amin. Puji Tuhan. Mari kita pasang telinga kita untuk selalu dengar firman Tuhan. Baca firman Tuhan, makanya kita baca hari ini. Ada amsal-amsal ya. Ya, di dalamnya ada pengetahuan karena Tuhan bersama kita. Karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu bila semuanya itu tersedia pada bibirmu, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku mengajarin kepadamu sekarang, ya kepada amin, supaya kita senantiasa menaruh kepercayaan kepada Tuhan, karena hanya kepada Tuhanlah ada berkat, ada damai sejahtera, ada jawaban setiap pergumulan kita. Di dalam dunia banyak pergumulan, banyak tantangan. Silakan Bapak Ibu menghadapi masalah apapun, jangan takut, berserah total kepada Tuhan. Tapi kita harus jaga hubungan sehat dengan Tuhan. Jangan sampai kita nih hanya punya persoalan datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan jalan keluar, semua memberkati kita, terus kita jauh dari Tuhan, berarti kita tidak setia sama Tuhan. Banyak manusia itu membohongi Tuhan. Banyak janji-janji sama Tuhan, berkati, aku berjanji begini-begini. Tapi setelah diberkati sama Tuhan, akhirnya dan prestasi, tidak setia sama Tuhan, tidak tepati janjinya. Banyak. Saya sendiri banyak mendoakan orang minta begini-begini, setelah disetujui, dia lupa, ya, inkonsisten. Itulah manusia. Ya, untuk itu mari jadilah orang setia. Harapan kita kepada Tuhan. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan, ya, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Amin. Mari kita senantiasa ikut kebenaran Tuhan. Apa yang benar ada di dalam firman Tuhan. Jangan merampasi orang lemah karena ia lemah, dan jangan menginjak-injak orang berkesusahan pintu gerbang, ya. Saya sudah katakan jangan pernah menindas orang lemah, menghina orang miskin, tidak boleh, ya. Semua Tuhan yang bikin, karena kemarin saya sudah bacakan kan di dalam Amsal Sulaiman 22 ayat yang kedua, orang kaya dan orang miskin itu bertemu, dan yang membuat mereka semua Tuhan. Berarti kalau kau sudah menghina, sama aja menghina Tuhan. Ya, kita diberkati bukan milik kita. Ingat saudara, Bapak Ibu sangat kaya, diberkati dari lahirnya, tidak punya apa-apa. Coba saudara renungkan.
Apakah lahir langsung punya emas banyak gitu? Pakai jas, pakai sepatu, ya? Tidak, semua telanjang bulat. Mohon maaf ini ya. Tidak punya apa-apa. Kalau kita bisa punya rumah, bisa punya mobil, punya aset, ingat itu milik Tuhan. Dan kalau milik Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan tolong memberkati kita. Itu secara vertikal, serahkan kepada Tuhan. Secara horizontal, mari kita bagi-bagi berkat yang datang dari Tuhan. Bukan bagi-bagi seenaknya, tidak ya. Jadi sesuai dengan firman Tuhan ya. Jangan main judi, jangan seenaknya boros-boros, tidak boleh. Ya, ikuti firman Tuhan, itu saja. Saya sebagai hamba Tuhan senantiasa landasan kita firman Tuhan. Jangan sombong, tinggi hati, seenaknya jangan ikuti firman Tuhan, hidup dalam kerendahan hati. Ya, sebab Tuhan membela perkara mereka, mengambil nyawa orang yang merampas mereka. Ya, mereka siapa di sini adalah orang yang tidak mampu tapi dia cinta Tuhan, seperti Lazarus. Itu lihat, baca Lukas 16 yang kemarin saya terangkan, orang kaya masuk di dalam malam maut, tapi Lazarus di pangkuan Abraham. Ya, untuk itu mari kita takut sama Tuhan. Semua kita miliki milik Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Biar hidup ini menyenangkan hati Tuhan Yesus. Janganlah berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan orang pemarah. Ya jelas ya, kalau orang itu temperamen tinggi, marah-marah, selalu marah-marah, lebih bagus saudara doakan mereka supaya memiliki hati yang lemah lembut dan belajar sabar ya, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Iya, karena kalau saudara bergaul karib dengan mereka, tidak doakan mereka, nanti ada transfer. Karena saya sudah katakan, iblis itu ya akan masuk kepada orang yang punya kelemahan. Mungkin suka marah, itu berarti kelemahan itu. Jadi tersinggung, marah-marah, itu iblis bisa masuk. Yang kemarin Yudas Iskar masuk iblis kepada Yudas karena dia kelemahannya cinta uang. Karena ada seorang kelemahannya pornografi, iblis masih bisa masuk, dia nanti bisa berzina tuh. Ya sungguh. Ya, jangan sampai kalau ada seorang yang suka mencuri, seperti Yudas, masuk itu bisa korupsi itu. Koruptor, iblis bisa masuk. Maka itu takutlah sama Tuhan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Tapi mari kita mau selalu buka hati buat Tuhan Yesus. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang, persetujuan, persekongkolan yang curang. Ya, jangan. Soal niatnya jangan jauh itu. Ya, makanya penting kita baca firman Tuhan supaya kita takut akan Tuhan. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu ya. Jadi kita betul jujur takut akan Tuhan, itu selalu saya katakan. Ayat 29 terakhir, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Amin. Cakap adalah orang takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu dalam pekerjaan, dalam bisnis, karir, semua Tuhan campur tangan. Dan Tuhan pegang masa depan. Baca Yeremia 29 ayat 11. Tuhan sudah merancang rancangan masa depan yang penuh harapan. Asal melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, taruhlah harapanmu supaya engkau menaruh kepercayaanmu hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu pagi semua diberkati sama Tuhan. Serahkan semua hidup di dalam tangan Tuhan. Apapun masalah pergumulan dalam hidup kita, berserah total kepada Tuhan. Yang jelas firman Tuhan katakan, supaya kita menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan, hanya kepada Yesus, satu-satunya juru selamat yang menolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Percaya pada Yesus, itulah keselamatanku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Tuhan Yesus, itulah sangat keberuntunganku. Hidup kekal di surga bersama Yesus selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadaku dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Haleluya. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi. Hari Senin 29 Juli 26. Kita berserah total kepada Tuhan. Biar Roh Kudus kan tuntun kita, supaya senantiasa harapan kita, kepercayaan kita, iman kita dengan setia hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dialah keselamatan kita, Dialah sumber kehidupan kita, sumber di atas segala-galanya. Itu datang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.